warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Elviza dari 10 AKT3. Di sini saya akan mengulang kembali materi PPKN tentang lembaga-lembaga negara menurut UUD tahun 1945. Makna UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar, yaitu UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari segala peraturan perundang-undangan. Ada 4 hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama ada prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Yang kedua ada perbatasan kekuasaan organ-organ negara. Yang ketiga ada mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. Yang keempat ada mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dan wilayahnya. Adapun sejarah perjalanan undang-undang ini. Yang pertama UUD 1945 berlaku dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Kemudian yang kedua ada Konstitusi RI Serikat 1949 berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian ada UUD sementara berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat ada UUD 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1999. Kemudian yang terakhir ada UUD NKRI 1945, hasil perubahan dari tahun 1999 sampai dengan sekarang. Adapun hasil perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum perubahan itu ada yang pertama pembukaan, kemudian ada batang tumbuh yang berisikan 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Kemudian yang terakhir ada penjelasan. Kemudian setelah perubahan, yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada namanya pasal-pasal. Nah, batang tumbuh diganti dengan pasal-pasal. Di dalamnya ada 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Kemudian kita masuk ke lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Yang pertama ada kekuasaan legislatif. Ini merupakan lembaga pembuat undang-undang. Di dalamnya ada beberapa badan. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MK. Yang kedua adanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga ada DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Ini merupakan lembaga yang menjalankannya Undang-Undang Dasar. Di dalamnya ada presiden, ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada yang ketiga kekuasaan yudikatif. Yudikatif ini adalah lembaga peradilan. Di dalamnya ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan juga komisi yudisial. Mungkin sampai sini penjelasan materi dari saya tentang lembaga-lembaga UUD menurut tahun 1945. Saya Cesar Fiza pamit undur diri dan sampai jumpa.